Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dadan dalam belajar matematika mudah. Pada kesempatan kali ini, kalian bisa menyaksikan sebuah video pembelajaran yang mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, kalian akan lebih mudah memahami materi matematika. Tetap semangat belajar, selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang segi empat. Di dalamnya ada trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Ini merupakan bagian ketiga dari materi bangun datar pada matematika SMP kelas 7. Kita awali dengan materi pengantar. Trapesium merupakan bangun datar segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Kita lihat gambarnya, di sini ada sepasang sisi berhadapan yang sejajar, yaitu sisi AB dengan sisi DC. Adapun sifat-sifat dari trapesium adalah memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar, tadi ya, sisi AB dengan sisi DC. Yang kedua, jumlah ukuran sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium besarnya 180 derajat. Jadi yang dimaksud di sini adalah besar sudut A jika dijumlahkan dengan besar sudut D itu dapat 180 derajat. Demikian juga sudut B dengan sudut C, jumlah besar sudutnya 180 derajat. Tapi tidak berlaku pada sudut A dan B. Demikian juga D dan C. Kemudian jenis-jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium siku-siku. Cirinya memiliki sepasang sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi kalau gambar ini tidak ada sudut siku-siku, berarti bukan trapesium siku-siku. Berikutnya trapesium sama kaki. Cirinya kaki-kakinya, yaitu bukan sisi yang sejajar, itu harus sama panjang. Di sini kalau kita perhatikan, AD maupun BC panjangnya tidak sama, berarti ini juga bukan trapesium sama kaki. Yang ketiga, trapesium sembarang. Sudutnya tidak siku-siku dan kaki-kakinya tidak sama panjang. Maka trapesium ABCD pada gambar ini termasuk ke dalam trapesium sembarang. Adapun untuk mencari keliling dan luas, ini rumusnya. Keliling dari trapesium itu dengan menjumlahkan semua panjang sisinya. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Atau A tambah B tambah C tambah D. Adapun mencari luas bisa digunakan rumus luas sama dengan setengah dikali A tambah B. A tambah B itu adalah sepasang sisi yang sejajar. Jadi ini ada penjumlahan dua sisi sejajar dikalikan tinggi. Kita lanjut dengan jajar genjang. Merupakan segi empat yang dibentuk oleh gabungan segitiga dan bayangannya. Jika segitiga itu diputar setengah putaran dengan pusat di titik tengah salah satu sisinya. Jadi kalau kita lihat gambar dari jajar genjang adalah seperti ini. Cirinya adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Di sini AB dan DC itu berhadapan sama panjang dan sejajar. Demikian pula AD dengan BC berhadapan, sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Maka di sini sudut A berhadapan dengan sudut C besarnya sama. Demikian pula sudut B berhadapan dengan sudut D, berarti besarnya juga sama. Kemudian jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Kalau di sini sudut A dengan sudut B kalau dijumlahkan 180 derajat. Demikian pula sudut A dengan sudut D, jumlahnya juga 180 derajat. Demikian pula dengan B dan C, C dan D jumlahnya 180 derajat. Kemudian diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Jadi kalau di sini ada diagonal BD dan diagonal AC, maka satu diagonal membagi diagonal yang lain menjadi dua bagian sama panjang. Jadi kalau kita tarik garis AC, maka garis AC akan memotong diagonal BD menjadi dua bagian sama panjang. Adapun untuk mencari keliling dan luas bisa kita lihat keliling dirumuskan sebagai penjumlahan semua sisi pada jajar genjang.
Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Adapun luas bisa menggunakan rumus alas dikali tinggi atau A kali T. Ini alasnya, sementara tinggi selalu tegak lurus terhadap alasnya. Jadi boleh kita tulis AB dikali DE. Kita lihat contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, perhatikan gambar trapesium ABCD berikut. Hitunglah besar sudut ABC. Sudut ABC di sini ya. Nah, sementara yang baru diketahui adalah sudut BAD 120 derajat. Kemudian ada keterangan AB dan AD sama panjang. Demikian pula BD dengan BC sama panjang. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan sifat trapesium bahwa sudut ADC, ini sudut ADC, dan sudut BAD itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut ADC adalah 180 derajat dikurangi 120 derajat. Diperoleh ADC adalah 60 derajat. Kemudian kita perhatikan segitiga ABD. Pada segitiga ABD berlaku bahwa sudut ADB, ya, ADB dan sudut ABD itu sama besar karena dia merupakan segitiga sama kaki. Nah, bisa dicari dengan menghitung 180 derajat dikurangi 120 derajat dibagi 2. Karena ingat, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi kita peroleh besar ADB maupun ABD itu 30 derajat. Maka sudut BDC, kita perhatikan sudut BDC adalah sudut ADC dikurangi sudut ADB. Tadi ADC-nya sudah kita peroleh 60 derajat, dikurangi sudut ADB 30 derajat. Sehingga kita peroleh besar sudut BDC adalah 30 derajat. Sedangkan pada segitiga BDC yang juga merupakan segitiga siku-siku, berarti sudut BDC dengan sudut BCD itu sama besar, ya, yaitu 30 derajat. Maka karena ABC tambah BCD adalah 180 derajat, ABC tambah BCD adalah 180 derajat, sifat trapesium ya, bahwa si sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu jumlahnya 180 derajat, maka dengan mudah sudut ABC besarnya adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat, diperoleh 150 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Perhatikan jajar genjang berikut. Di sini ada jajar genjang. Tentukan besar sudut KLM. Ini sudut KLM berarti yang ini. Dan sudut NKL. NKL berarti yang ini. Dan yang berikutnya adalah tentukan keliling dari KLMN. Di sini ada beberapa sudut yang sudah diketahui besar sudutnya. Dan di sini juga diketahui bahwa panjang KL 18 cm, panjang LM. Kita lihat pembahasannya. Perhatikan segitiga KLM. Segitiga KLM di sini. Ingat bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah selalu 180 derajat. Maka bisa kita tulis sudut KLM ditambah sudut LMK ditambah sudut MKL itu 180 derajat. Sehingga sudut KLM itu 180 derajat dikurangi 40 ditambah 25 derajat. Kita peroleh 115 derajat. Berikutnya kita akan mencari besar sudut NKL. Berdasarkan sifat jajar genjang bahwa sudut NKL dan sudut KLM itu jumlahnya 180 derajat. Karena pada jajar genjang berlaku jumlah dua sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Sehingga dengan mudah besar sudut NKL adalah 180 derajat dikurangi besar sudut KLM yaitu 115 derajat. Diperoleh 65 derajat. Kita lanjutkan dengan mencari keliling. Kita lihat bahwa pada sifat jajar genjang
dikatakan bahwa panjang sisi yang berhadapan atau sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Artinya KL dengan MN itu sama panjang. Jadi MN-nya juga 18 cm. Demikian pula KN dan LM juga sama panjang. Berarti KN-nya juga 13 cm. Sehingga keliling jajar genjang KLMN adalah KL tambah LM tambah MN tambah NK. Menjumlahkan semua panjang sisinya. Kita peroleh 62 cm. Kita lanjut dengan soal ketiga. Diketahui luas sebuah trapesium sama kaki 120 cm persegi. Perbandingan panjang sisi sejajar adalah 3:7 dan tinggi trapesium 8 cm. Kita lihat perintahnya. Pertama, tentukan panjang tiap-tiap sisi sejajar trapesium. Kemudian hitunglah keliling trapesium. Sebelum kita menghitung, kita buat dulu sketsa gambarnya seperti ini. Jadi ada trapesium dengan luas trapesium sama kaki dengan perbandingan panjang sisi sejajar adalah 3:7. Kita misalkan 3x dan 7x. Sementara tinggi trapesium adalah 8 cm. Baik, kita lihat perhitungannya. Luas trapesium ABCD berdasarkan informasi soal adalah 120. Sementara luas trapesium bisa ditulis sebagai setengah dikalikan jumlah panjang dua sisi yang sejajar, yaitu AB dan DC, dikalikan tingginya. Atau boleh kita tulis setengah dikali 7x ditambah 3x dikali tingginya 8. Apabila kita sederhanakan, setengah kali 8 itu kita peroleh 4. Ini 10x, maka 10x adalah 120 dibagi 4, atau 30. 10x-nya 30, maka x-nya 3. Sehingga kita bisa tentukan dengan mudah panjang tiap sisi sejajarnya. Pertama, AB. AB di sini 7x, tinggal diganti saja x-nya dengan 3. 7 dikali 3, 21 cm. Sementara DC itu 3x, berarti 3 dikali 3, 9 cm. Kemudian untuk mencari panjang AD, karena kita membutuhkan untuk menghitung keliling trapesium, maka kita cari dulu panjang AE. Ingat di sini panjang AD dan BC itu sama panjang. Nah, panjang AE bisa kita lihat itu sama dengan 2x. Dari mana 2x? Karena apabila kita tarik garis tegak lurus lagi ke sini, maka bagian tengahnya panjangnya 3x sama dengan atas. 7x kurang 3x 4x, karena sama kaki maka 4x sisanya dibagi 2. AE-nya 2x, sementara di bagian kanannya juga 2x. Sehingga AE adalah 2x, 2 kali x-nya 3, 2 kali 3, 6. Sehingga kita perhatikan sekarang segitiga AED merupakan segitiga siku-siku. Sehingga berlaku rumus Pitagoras bahwa panjang AD kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Atau boleh kita tulis AD sama dengan akar 8 kuadrat ditambah AE-nya tadi 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat 36, jumlahnya 100. Akar 100 adalah 10, sehingga panjang AD maupun panjang BC itu adalah 10 cm. Berikutnya kita tentukan keliling trapesium. Keliling trapesium bisa diperoleh dengan menjumlahkan panjang keempat sisinya, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB-nya tadi 21 cm, BC 10, kemudian CD-nya 9, dan DA-nya juga 10. Sehingga kita peroleh jumlahnya adalah 50 cm. Jadi keliling trapesium ABCD adalah 50 cm. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 4. Diketahui jajar genjang PQRS dengan panjang PQ 2x tambah 6 cm, panjang RS 4x tambah 2 cm, dan tingginya 5 cm. Tentukan nilai X, panjang PQ dan RS, serta luas jajar genjang. Kita buat dulu sketsa gambarnya.
Sini gambar jajar genjang sesuai dengan informasi pada soal. Kita mulai hitung. Berdasarkan sifat jajar genjang, PQ itu akan sama dengan RS, karena pada jajar genjang berlaku dua sisi berhadapan sejajar sama panjang. Jadi PQ di sini sama dengan RS, artinya 2X tambah 6 itu sama dengan 4X tambah 2. Yang apabila kita selesaikan, ini bisa kita peroleh X sama dengan 2. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu menentukan panjang PQ dan RS. Panjang PQ maupun RS, karena sama panjang, kita bisa menggunakan salah satu dari 2X plus 6 atau 4X ditambah 2. Kita ambil yang 2X plus 6 misalnya. Berarti 2 dikali X-nya diganti dengan 2 ditambah 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10 cm. Jadi panjang PQ dan RS masing-masing 10 cm. Kemudian kita akan mencari luas jajar genjang. Luas jajar genjang memiliki perhitungan alas dikali tinggi. Alasnya adalah PQ, yaitu 10 cm, sementara tingginya 5 cm. Sehingga diperoleh luas jajar genjang PQRS adalah 50 cm persegi. Kita lanjutkan dengan bentuk segi empat berikutnya, yaitu layang-layang dan belah ketupat. Layang-layang merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Layang-layang terbentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Jadi di sini layang-layang, ciri pertama adalah memiliki dua pasang sisi sama panjang, yaitu pasangan pertama adalah AD dengan CD, pasangan kedua adalah BA dengan BC. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonal membagi dua sama panjang diagonal lainnya. Jadi diagonal AC dan BD berpotongan tegak lurus dan diagonal BD membagi dua AC menjadi dua bagian sama panjang, yaitu AO dan OC. Sifat ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Di sini adalah diagonal BD yang merupakan sumbu simetri. Biasa kalau di SD kita sebut simetri lipat. Kemudian yang keempat, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama panjang. Di sini sudut BAD dan sudut BCD itu berhadapan sama besar. Adapun untuk menghitung keliling dan luas dari layang-layang, keliling adalah dengan menjumlahkan keempat sisi dari layang-layang, panjang keempat sisi layang-layang. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Sementara luas layang-layang diperoleh dengan menggunakan rumus diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2 atau AC dikali BD dibagi 2. Bangun datar segi empat yang terakhir adalah belah ketupat. Merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Belah ketupat terbentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan terhadap alas segitiga. Adapun sifat-sifat dari belah ketupat yang pertama, semua sisinya sama panjang dan memiliki dua pasang sisi sejajar. Jadi baik AD, AB, BC, dan CD itu sama panjang. Kemudian AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Sifat kedua, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi baik AC maupun BD merupakan sumbu simetri dari belah ketupat. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Jadi diagonal AC dan BD berpotongan tegak lurus. AC membagi BD menjadi dua bagian sama panjang, BO dan OD. BD membagi AC menjadi dua bagian sama panjang juga, yaitu AO dan OC. Yang keempat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi di sini sudut BAD sama besar dengan sudut BCD dan sudut ABC sama besar dengan sudut ADC.
Dan setiap sudut ini, ya misalkan sudut BAD itu dibagi 2 sama besar oleh diagonal AC. Demikian juga yang lainnya terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonal. Adapun untuk mencari keliling dan luas belah ketupat, itu hampir sama dengan mencari keliling dan luas layang-layang. Keliling belah ketupat diperoleh dengan menjumlahkan keempat sisi dari belah ketupat, sementara luas belah ketupat bisa diperoleh dengan rumus diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2, atau AC dikali BD dibagi 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal dan pembahasan. Contoh soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar ABCD merupakan belah ketupat. Diketahui perbandingan antara besar BAO dengan besar CDO itu adalah 2:3. Tentukan besar sudut ABC. Kita lihat pembahasannya. Misalnya besar BAO adalah 2X, maka besar CDO adalah 3X karena perbandingannya 2:3. Berdasarkan sifat belah ketupat, bahwa besar sudut BAO itu sama dengan besar sudut DAO karena sudut A di sini terbagi 2 sama besar oleh diagonal AC. Sehingga DAO juga sama dengan BAO yaitu 2X. Maka besar sudut BAD itu adalah 2X tambah 2X atau 4X. Sementara untuk CDO ini besarnya sama dengan besar sudut ADO karena sudut D terbagi 2 sama besar oleh diagonal BD yaitu 3X, sehingga besar sudut ADC itu adalah 3X tambah 3X yaitu 6X. Adapun sudut BAD ya berdasarkan sifat belah ketupat juga itu akan sama dengan besar sudut BCD ya. Jadi BAD akan sama besar dengan sudut BCD, yaitu sama-sama 4X. Sementara sudut ABC sama besar dengan sudut ADC, yaitu 6X. Dan berdasarkan sifat segi 4, bahwa jumlah keempat sudut dalam segi 4 itu selalu 360 derajat. Sehingga bisa kita tulis sudut A tambah B tambah C tambah D itu 360 derajat, atau 4X tambah 6X tambah 4X tambah 6X adalah 360 derajat. Ya, 20X sama dengan 360 derajat, maka X-nya adalah 360 derajat dibagi 20, yaitu 18 derajat. Sehingga bisa kita dapatkan besar sudut ABC adalah 6X. Ya. ABC 6X berarti 6 dikali 18, 108 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Diketahui belah ketupat KLMN dengan panjang diagonal KM 96 cm dan kelilingnya 208 cm. Hitunglah luas belah ketupat KLMN. Ingat, kalau ingin mencari luas belah ketupat, kita harus tahu panjang kedua diagonalnya. Sementara di sini baru diketahui panjang salah satu diagonal, yaitu diagonal KM 96 cm. Kita coba gambarkan dulu belah ketupat KLMN. Kira-kira seperti ini. Karena belah ketupat KLMN, salah satu diagonalnya KM itu panjangnya 96, maka berdasarkan sifatnya 96 ini dibagi 2 sama besar, yaitu KO 48 cm, O ke M juga 48 cm. Sementara kelilingnya 208, karena panjang keempat sisi belah ketupat itu sama panjang, berarti kita cari panjang sebuah sisinya adalah 208 dibagi 4, diperoleh 52. Ya. Berikut perhitungannya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang diagonal NL. Kita perhatikan dulu segitiga siku-siku KNO. Ya. Maka berdasarkan rumus Pitagoras, bisa kita peroleh pada segitiga KNO, NO kuadrat ditambah KO kuadrat itu sama dengan KN kuadrat. Atau boleh juga kita tulis NO kuadrat itu sama dengan KN kuadrat dikurangi KO kuadrat. Atau NO sama dengan akar kuadrat dari KN kuadrat dikurangi KO kuadrat. Kita substitusi.
NO sama dengan akar 52 kuadrat dikurangi 48 kuadrat sama dengan akar dari 2704 dikurangi 2304 diperoleh NO itu akar 400 atau 20 cm. OL itu panjangnya sama dengan panjang NO, ya. Artinya OL dan NO sama dengan 20 cm, sehingga panjang diagonal NL adalah 20 ditambah 20, yaitu 40 cm. Baik, sekarang kita sudah temukan diagonal yang kedua, panjangnya adalah 40 cm, sehingga luas belah ketupat bisa kita hitung dengan rumus diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, 96 dikalikan 40 dibagi 2, diperoleh 1920 cm persegi. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Belah ketupat PQRS mempunyai luas 600 cm persegi. Jika panjang diagonal-diagonalnya adalah 3x dan 4x, hitunglah panjang diagonal-diagonalnya, panjang sisinya, dan hitung juga kelilingnya. Kita coba gambarkan dulu belah ketupat PQRS seperti ini. Ya. Jadi PQRS ini punya dua diagonal, panjangnya 3x dan 4x, sehingga bisa kita bagi dua. Yang 3x menjadi 1,5x masing-masing, sementara yang 4x menjadi 2x, 2x. Sekarang kita lihat perhitungannya. Luas belah ketupat diketahui 600 cm persegi. Berarti diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 itu sama dengan 600. Sehingga kalau kita substitusi, 3x dikali 4x dibagi 2 sama dengan 600. Diperoleh 6x pangkat 2 sama dengan 600, x kuadratnya 100, artinya x-nya adalah 10 cm. Maka panjang diagonal-diagonalnya, PR-nya itu 3x, 3 kali 10, 30 cm, dan diagonal QS itu 4x, 4 kali 10, 40 cm. Baik, sekarang kita akan menghitung panjang sisinya. Kita perhatikan pada segitiga PQO yang ini, merupakan segitiga siku-siku, berarti berlaku teorema Pitagoras bahwa PQ kuadrat sama dengan PO kuadrat ditambah QO kuadrat. Kita lihat, PO itu adalah 1,5 dikali X, di mana X-nya 10, berarti 1,5 dikali 10 dikuadratkan. Sementara QO itu 2X, berarti 2 kali 10 dikuadratkan. Diperoleh 15 kuadrat 225, sementara 20 kuadrat adalah 400, jika dijumlahkan jadi 625. Maka panjang PQ itu sama dengan akar dari 625, yaitu 25 cm. Adapun keliling dari belah ketupat, karena PQ itu sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SP, artinya keempat sisi belah ketupat itu sama panjang, sama dengan 25 cm, maka keliling belah ketupat itu menjumlahkan keempat sisinya, diperoleh 4 kali 25, yaitu 100 cm. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 8. Perhatikan layang-layang ABCD berikut. Diketahui besar sudut CDA itu 120 derajat dan besar sudut DAB 100 derajat. Hitunglah besar sudut ACD, kemudian CAB, ABC, dan ABD. Kita lihat perhitungannya. Perhatikan segitiga sama kaki ADC. Jadi layang-layang itu terdiri dari dua segitiga sama kaki, yang atas dan yang di bawah. ADC segitiga sama kaki, maka besar sudut ACD maupun besar sudut CAD itu sama besar, bisa diperoleh dengan cara mengurangkan 180 dikurangi besar sudut ADC, kemudian dibagi 2. Jadi 180 derajat dikurangi 120 derajat dibagi 2 diperoleh 30 derajat. Jadi sudah terjawab
besar sudut ACD adalah 30 derajat. Kita lanjut dengan mencari besar sudut berikutnya. Besar sudut CAB itu sama dengan besar sudut CAB yang ini sama dengan besar sudut DAB dikurangi besar sudut CAD. Ya. DAB-nya itu 100 derajat, sementara CAD-nya 30 derajat. Jadi kita peroleh besar sudut CAB adalah 70 derajat. Lanjutkan. Besar sudut ABC. Ya. Besar sudut ABC kita hitung berdasarkan sifat dari segi 4, bahwa jumlah sudut dalam segi 4 itu totalnya 360 derajat. Maka besar sudut ABC itu 360 derajat dikurangi besar sudut BAD dikurangi besar sudut BCD dan CDA. Ya, bisa ditulis seperti ini. Jadi 360 derajat dikurangi 100 derajat, 100 derajat, dan 120 derajat. Ini menjadi 340 derajat, 320 derajat, sehingga hasilnya adalah 40 derajat. Besar sudut ABC 40 derajat. Terakhir, besar sudut ABD. Karena sudut B itu terbagi 2 sama besar oleh diagonal BD, maka besar sudut ABD adalah besar sudut ABC dibagi 2. 40 derajat dibagi 2, yaitu 20 derajat. Jadi besar sudut ABD 20 derajat. Kita lihat soal nomor 9. Diketahui layang-layang KLMN memiliki luas 168 cm persegi. Diagonal KM dan LN berpotongan di titik O, sementara panjang LN itu 16 cm dan KO berbanding OM itu 5 berbanding 2. Hitunglah keliling KLMN. Soal seperti ini akan lebih mudah kalau kita gambarkan dahulu ya kondisi soalnya. Kira-kira seperti ini. Ada layang-layang KLMN dengan luas 168, diagonal KM dan LN berpotongan di titik O. Kemudian panjang LN-nya itu adalah 16, karena LN terbagi 2 sama panjang oleh KM, maka N ke O itu 8, O ke L juga 8. Sementara perbandingan panjang KO dan OM adalah 5 banding 2, artinya KO bisa kita misalkan 5X, sementara OM-nya 2X. Kita lihat pembahasannya. Luas layang-layang diketahui 168, rumus luas layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2, KM dikalikan LN dibagi 2 sama dengan 168. Kita substitusi bilangan yang sudah diketahui. KM-nya itu berarti 5X tambah 2X sama dengan 7X, dikalikan LN-nya itu 16 dibagi 2. Ya, kita peroleh 16 dibagi 2, 8, 8 dikali 7X, 56X sama dengan 168. Maka X-nya adalah 168 dibagi 56 diperoleh X sama dengan 3. Maka panjang KO itu adalah 5X, 5 kali 3, 15 cm. Sementara panjang OM adalah 2X, itu 2 kali 3, 6 cm. Nah, sekarang kita perhatikan pada segitiga KNO, ini segitiga siku-siku, ya, berarti berlaku rumus Pitagoras. KN itu adalah akar dari KO kuadrat ditambah NO kuadrat. Ya. KO-nya tadi 5X itu 15, 15 kuadrat ditambah NO-nya 8, 8 kuadrat. Ini kalau dijumlahkan 225 dengan 64 itu 289 diakarkan diperoleh 17 cm. Maka panjang KN 17 cm. Sementara pada segitiga MNO juga berlaku rumus Pitagoras bahwa MN itu panjangnya sama dengan akar dari MO kuadrat ditambah NO kuadrat. Tadi MO-nya adalah 2X yaitu 6 cm, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 tambah 64 itu 100, akar 100 adalah 10. Jadi panjang MN 10 cm. Nah, sekarang tinggal kita cari kelilingnya. Ya, KL tambah LM tambah MN tambah NK. Ingat, LM itu sama panjang dengan MN,
sementara KL sama panjang dengan KN. Sehingga bisa kita substitusi seperti ini. Sehingga diperoleh keliling KLMN adalah 54 cm. Baik, berikut Bapak sudah siapkan beberapa soal untuk kalian kerjakan sebagai soal latihan. Silakan kerjakan secara mandiri. Ini nomor 1 dan 2. Berikutnya nomor 3 dan 4 seperti ini. Dan terakhir nomor 5 dan 6. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.